Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pada minggu kelima setelah Trinitatis pada sore hari ini dengan tema keselamatan bagi bangsa-bangsa. Untuk itu marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita sore hari ini dengan lagu Kidung Jemaat nomor 220 ayat 1, 2 dan ayat 5, Yesus Kristus memerintah. Yesus Kristus memerintah, tak terbatas, tak teringat, alam semesta sujud. Patut memaklumkan Yesus Kristus itu Tuhan. Bangsa-bangsa berteduh, raja-raja yang perkasa dan segala yang berkuasa mengagungkan namanya. Baik di surga, baik di bumi, kehendaknya dipenuhi. Tiap malu menyembah. Kita sama dalam Dia, ditebus dengan kasih-Nya dan darah-Nya yang kudus. Pendamaian yang lestari, angkan hidup yang abadi, disampaikan penebus. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami kepada pengharapan akan hidup yang kekal. Berikanlah Roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar kami dapat melawan hawa nafsu kami, dan agar kami merindukan yang ada di sorga. Berilah kekuatan kepada kami untuk menaklukkan semua yang hendak menghalangi kami untuk memperoleh keselamatan. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kesabaran kami, agar kami menang pada akhirnya dan kami menerima mahkota kehidupan daripadamu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 263, ayat 4 dan ayat 6 yang telah menang. Yang namanya dan tertulis di kitab kehidupan yang bakal, telah diambil dalam jubah putih, menyatu Kau Tuhanku selamanya, dan dari Dia terima tajuk mulia, selamat tulus, tajuk mulia, selamat yang kemenang diberi tempat di surga, kata yang pantas jadi miliknya. Habis berjuang di gelandang dunia, di sisi Allah ia jayalah, yang telah berladang dalam percaya, diberi sejahtera habis perang, diberi sejahtera habis perang. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kelima setelah Trinitatis pada hari ini yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7. Kita baca dari ayat 9 sampai dengan ayat 17 secara bergantian. Dan di ayat terakhir, di ayat 17 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di antara mereka.
dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Aku katakan kepada aku, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat 17 sama-sama kita baca. Sebab Anak Domba di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi dengan lagu "Selidiki Aku". Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu dan tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku.
aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita memasuki saat teduh untuk berdoa dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di sorga, yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampuni segala kejahatan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Oleh karena kasih anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tiada akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tiada akan tergoncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sebagai pujian syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan ayat 3, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan, kenabian tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu. Tak bersaksi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Bila hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu, aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan tenang. Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat.
Hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah sama-sama mohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pujian syukur kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan ayat 3, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Aku jadi milik-Mu. Bila Roh-Mu meyakinkan bahwa Kamu milik-Ku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita bersaksi, ikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ke-3, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita mendengarkan paduan suara dari Lux Caelisti.
Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 21, ayat 1 dan ayat 3. Mari semua kini bernyanyilah. Mari semua kini bernyanyilah, pujilah Tuhan, agungkan rahmat-Nya dengan syukur menghadap Dia, sumber anugerah yang setia, sumber anugerah yang setia. Hai bangsa-bangsa, tinggalkan susahmu dengan sabdanya. Bukalah hatimu, olehnya jiwamu dan dosa Dia ampuni segala dosa. Dia ampuni segala dosa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk dalam minggu kelima setelah Trinitatis, minggu ketritunggalan Allah, di mana Allah tetap berkarya memelihara, menyertai dan memberkati kita hingga pada saat ini. Dan hari ini dalam ibadah sore ini kita akan disapa oleh Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan bersama, dipersiapkan dari kitab Sakarya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai 23. Kita buka Alkitab kita dan akan kita baca secara bergantian. Ayat yang terakhir nanti kita baca bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita saat ini. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Masih akan datang bagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Kita bersama. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, "Kami mau pergi menyertai kamu. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Saudara yang berbahagia hari ini adalah yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini akan kita renungkan dalam terang tema keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dari pemaparan tema ini sesungguhnya kita dapat memahami bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli dengan keselamatan kita. Dia Tuhan yang mengerti, mengetahui
betapa penting keselamatan bagi setiap manusia, termasuk kita yang ada di sini. Dan yang kedua, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita tahu bahwa keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Allah yang berkarya untuk mengerjakan keselamatan bagi kita semua. Dan ketika firman Tuhan hari ini berbicara tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa, sesungguhnya kitalah bangsa-bangsa tersebut di luar bangsa pilihan Allah sendiri, yaitu bangsa Israel, yang telah beroleh anugerah keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita seperti yang kita rasakan hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang sering kita dengar, di mana ada semut, di mana ada gula di situ ada semut, atau di mana ada harapan, kesanalah orang akan datang. Kita bisa melihat betapa ini penting untuk kita renungkan hari ini. Seperti apa kita memahami tentang keselamatan yang kita terima. Seperti apa kita mengerti tentang pentingnya keselamatan bagi kehidupan kita. Ketika kita mendengar ada sekolah favorit unggul, maka para orang tua akan berusaha supaya anaknya bisa bersekolah di sekolah unggulan tersebut. Karena itu merupakan harapan untuk yang terbaik bagi kehidupan anak-anaknya. Ketika kita mendengarkan ada rumah sakit yang unggul, yang bagus, bisa menyembuhkan banyak orang sakit, pasti orang yang sakit akan berusaha untuk berobat ke rumah sakit itu, dengan harapan bahwa di rumah sakit itu mereka mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada kita bahwa setiap kita punya pengharapan. Ada harapan-harapan dari kita semua yang ada di sini tentang apapun yang ada pada diri kita. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada kita, apapun harapan yang kita sedang perjuangkan saat ini, mari belajar bahwa semua harapan itu sesungguhnya kita bisa dapatkan itu ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber dari segala pengharapan kita. Firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita. Ketika kita membaca ayat ini tadi, kita diingatkan, beginilah firman Tuhan semesta alam, masih akan datang bagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota, dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pergi mencari Tuhan. Mengapa ungkapan ini penting untuk kita renungkan hari ini? Karena sesungguhnya Tuhan itu penting bagi kita semuanya. Mari kita mencari Tuhan, kata bangsa-bangsa. Ini bangsa-bangsa di sini adalah bangsa di luar pilihan, ya, di luar orang Israel. Mereka berkata, mari kita mencari Tuhan. Kita melunakkan hati Tuhan. Itu membuktikan bahwa mereka sangat membutuhkan Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu penting. Saya ingin membuka pemahaman kita sekarang. Kita yang telah berkata kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Masihkah kita merasa saat ini bahwa Tuhan itu penting bagi hidup kita? Sepenting apa Tuhan dalam hidup saudara saat ini? Masihkah Tuhan itu menjadi sebuah prioritas yang terpenting bagi hidup kita? Di sini kita melihat satu penjelasan yang sangat luar biasa, bahwa Zakaria menubuatkan akan ada waktunya nanti orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan, mereka membutuhkan Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka mengatakan Tuhan itu penting bagi kami. Karena sesungguhnya Tuhan itu adalah jawaban bagi kehidupan mereka. Keselamatan itu adalah merupakan perjuangan dari semua orang untuk diselamatkan. Dan lewat firman yang kita baca hari ini, ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh Zakaria kepada kita tentang bagaimana keselamatan akan bangsa-bangsa ini bisa terjadi seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang pertama yang saya ingin jelaskan kepada kita, bahwa sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang selalu membuka diri bagi semua orang yang mau mencari Dia. Dia Tuhan yang selalu membuka diri bagi semua orang yang mau mencari Tuhan. Sehingga hal mencari Tuhan itu merupakan kebutuhan dari setiap orang yang membutuhkan Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, Alkitab mengatakan, carilah Tuhan maka engkau akan menemukannya. Carilah aku maka engkau akan menemukan aku. Artinya di sini bahwa melalui kebenaran ini, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini
bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar menantikan kita. Ada Tuhan yang memberi dirinya menjadi jawaban bagi setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Mari belajar hari ini dari kebenaran ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar peduli bagi kita. Tuhan memahami segala pergumulan hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita butuh diselamatkan. Sehingga Tuhan memberi dirinya menjadi jalan keselamatan untuk kita. Karena keselamatan itu penting bagi setiap kita. Ini yang harus kita terima dari kebenaran ini. Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli bagi semua bangsa. Keselamatan yang dikerjakan oleh Allah tidak tertuju kepada sekelompok bangsa, sekelompok orang, atau sekelompok jemaat gereja. Keselamatan tidak bisa terkurung menjadi barang yang eksklusif bagi kita. Karena keselamatan itulah pekerjaan Allah yang dikerjakan untuk semua bangsa. Jika setiap bangsa, setiap orang benar-benar datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuka dirinya, membukakan jalan bagi orang tersebut untuk beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Jadi keselamatan bukanlah hasil usaha kita, bukanlah hasil pekerjaan kita, bukan karena kelayakan kita untuk memperoleh keselamatan itu, tetapi itu dikerjakan Allah dari dirinya yang membuka diri bagi semua orang yang membutuhkan keselamatan. Itu ada pada Allah, itu kita dapatkan pada Tuhan. Karena itu hari ini ketika Tuhan mengatakan keselamatan itu dia terbuka bagi segala bangsa, sudahkah kita benar-benar dapat merasakan keselamatan dari Tuhan itu? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan gerejanya seperti apa gereja memahami konsep keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Masih banyak orang berpikir hari ini bahwa keselamatan itulah hasil karyanya, hasil pekerjaannya, hasil kelayakan dirinya sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, itu bukan hasil pekerjaanmu, itu bukan hasil usahamu, itu adalah anugerah Allah. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Itu yang kita terima dari kebenaran ini sekarang. Yang kedua adalah kita bersyukur jika hari ini kita semua mengatakan kita adalah orang yang sudah diselamatkan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan, karya keselamatan itu dikaruniakan kepada kita. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada kita, yang kedua yang harus kita pahami hari ini adalah bahwa orang yang telah beroleh keselamatan, sesungguhnya Tuhan menginginkan supaya orang yang beroleh keselamatan itu menjadi jalan bagi orang lain juga untuk mengenal Tuhan dan beroleh keselamatan. Artinya apa? Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Jadi keselamatan bukan sesuatu yang harus kita pegang sendiri bagi diri kita. Tetapi keselamatan itu adalah anugerah yang harus kita bagikan kepada orang-orang yang ada juga di sekeliling kita. Ini memang sesuatu yang kita pikir itu sulit, tetapi sebenarnya tidak sulit, saudaraku. Tuhan mengatakan bahwa kita adalah terang dunia, kita adalah garam dunia. Tak ada seseorang yang menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang. Karena keselamatan itu tidak bisa disembunyikan dan tidak bisa ditutupi. Walaupun kita katakan aku sudah diselamatkan, lalu kita merasa bangga sendiri sebagai orang diselamatkan. Sebenarnya keselamatan yang ada pada kita pun tidak bisa disembunyikan. Mungkin kita berkata, aku tidak pintar berkata-kata tentang penginjilan. Aku tidak tahu menyampaikan bagaimana tentang bersaksi tentang keselamatan. Tetapi yang perlu kita pahami adalah ketika kita hidup dalam keselamatan yang benar, maka keselamatan yang kita hidupi itu akan terpancar seperti terang. Seperti pelita yang terpancar kepada semua orang. Dan semua orang akan memandang kepada kita. Sehingga Tuhan menginginkan kita diselamatkan supaya lewat kehidupan kita juga orang-orang di sekeliling kita dapat beroleh keselamatan itu melalui hidup kita. Tuhan memang adalah yang mengerjakan keselamatan bagi kita. Tetapi Tuhan memandatkan pekerjaan keselamatan itu melalui hidup kita. Dia bekerja dalam diri kita dan melalui kita Tuhan mengerjakan keselamatan juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Keselamatan untuk orang lain bukan pekerjaan kita, tetapi Tuhan mau memakai hidup kita
untuk juga menuntun orang kepada keselamatan bagi orang-orang melalui orang-orang yang telah terlebih dahulu beroleh keselamatan. Kita orangnya, Bapak Ibu. Oleh karena itu saya ingin mengatakan kepada kita hari ini, firman Tuhan ini sangat jelas. Ayat 23 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat puncak jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Ada pancaran yang nyata dari orang-orang yang diselamatkan ini dan menjadi berkat bagi orang-orang melihat mereka. Tuhan menyertai kamu. Ada sebuah buah kesaksian yang keluar dari kehidupan orang-orang yang telah beroleh keselamatan di sini. Jadi kalau kita berkata seperti ini, aku telah diselamatkan. Lalu buah apa yang telah kita hasilkan dari keselamatan itu? Sehingga kita katakan, hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Jika kita bertanya hari ini, apa sih yang sebenarnya paling dicari Tuhan dari kehidupan orang yang sudah diselamatkan itu? Dari kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Yang paling diharapkan Tuhan dari kita adalah buah. Buah dari keselamatan yang kita terima. Mengapa ini saya katakan seperti ini? Bukanlah sesuatu, artinya apa yang kita bisa kerjakan, bukan itu yang Tuhan cari. Tetapi buah apa yang telah kita hasilkan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Suatu ketika murid-murid Yesus merasa penasaran dengan banyaknya orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Lalu mereka bertanya dalam hatinya, apakah orang ini benar-benar mengikut Tuhan atau dengan motivasi apa mereka datang? Mereka tanya Yesus, Guru, bagaimana kami tahu bahwa orang-orang ini benar-benar di pihak kita atau percaya kepadamu? Apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Dari buahnya lah kamu mengenal pohon itu. Ini penting bagi kita. Bagaimanakah kami tahu bahwa orang-orang ini semua percaya kepadamu Tuhan? Tuhan mengatakan, dari buahnya engkau mengenal pohon itu. Pohon yang baik pasti berbuah hal yang baik. Tapi pohon yang tidak baik tak mungkin kita mendapatkan buah yang baik. Sampai titik itu murid-murid belum begitu paham tentang pernyataan Yesus. Lalu suatu ketika Yesus membawa murid-muridnya dalam pelayanan. Di tengah perjalanan Yesus dikatakan merasa lapar. Lalu dari jauh mereka melihat ada satu pohon ara yang rimbun, yang besar, yang bagus penampilannya. Dari jauh. Lalu Yesus mengatakan, mari kita ke pohon itu. Kita mencari buahnya di sana. Tetapi ketika mereka sampai di pohon ara itu, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Yesus kecewa melihat penampilan pohon ara yang rimbun, yang bagus itu, yang hijau itu. Yang dari jauh tampangnya begitu menggiurkan itu. Tetapi begitu kecewanya hati Tuhan Yesus ketika sampai di sana. Karena apa? Mengapa kecewa? Karena ternyata pohon yang bagus itu tak berbuah. Bapak Ibu, mari belajar hari ini. Apa sih yang kita hasilkan sebab orang sudah diselamatkan? Karena pohon ini tidak berbuah, maka Tuhan Yesus mengutuk pohon itu. Seketika itu juga pohon itu kering. Apakah kita mengerti hal ini? Apa yang sebenarnya membuat sehingga Tuhan mengutuk pohon itu? Karena dia tidak menemukan buah di sana. Ini yang saya katakan tadi. Murid-murid itu mulai paham. Lalu mereka bertanya, Tuhan, kok bisa seketika ini kering? Ya, mereka melihat itu, bahwa ternyata benar. Begitu pentingnya buah itu pada Tuhan. Karena pohon itu tidak berbuah, dikutuknya kering seketika. Ada begitu banyak kita yang bangga dengan penampilan-penampilan Kristiani. Tidak salah penampilan kita yang bagus itu. Penampilan-penampilan lahiriah pun perlu kita perhatikan. Tetapi jika penampilan lahiriah itu yang kita poles sedemikian, ternyata tidak sejalan dengan buah yang kita hasilkan, maka jangan kecewa kalau suatu saat nanti penampilan itu akan membuat kita menjadi kering. Hampa, hambar. Kita tidak menemukan damai, tidak ada sukacita. Sementara kita rajin gereja, rajin pelayanan, kita merasa hidup ini hampa, kering. Karena apa? Kita tidak berbuah. Lalu yang terakhir,
Tuhan Yesus membawa murid-muridnya dalam pelayanan memberikan perumpamaan. Dia katakan seperti ini. Ada seorang yang punya kebun anggur. Lalu ada pekerja di kebun anggur itu. Lalu setiap saat tuan ini datang untuk memeriksa kebun anggurnya. Setiap dia datang diperiksa semua pokok-pokok anggurnya ini. Ternyata ada satu pokok yang tidak pernah berbuah. Sudah berkali-kali yang pun tuan ini datang, yang satu ini tidak berbuah. Yang lain berbuah bagus. Lalu apa yang terjadi karena dia tidak berbuah? Tuan kebun ini mengatakan, mulai hari ini potonglah ini. Aku tidak mau melihat ini lagi, percuma dia hidup. Potonglah ini. Mengapa dikatakan dipotong? Dia hidup kan? Tapi karena dia tidak berbuah. Lalu pemilik kebun anggur ini mengatakan, potonglah yang ini. Karena setiap kali aku datang dia tidak pernah berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa ngerinya kehidupan kita ini. Kita hidup, kita masih berpenampilan yang bagus. Tetapi apalah arti kehidupan, apalah arti penampilan kalau ternyata kita tidak bisa menghasilkan sesuatu bagi Tuhan. Ini menjadi perenungan kita hari ini. Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kita yang telah diselamatkan, diinginkan Tuhan menjadi saluran keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tapi bagaimana kita menghasilkan itu? Sudahkah kita benar-benar berbuah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita? Jangan kita berbicara dulu penginjilan yang jauh. Di sekeliling kita lah dulu. Di tengah-tengah keluarga kita. Apa yang orang lihat tentang iman kita, apa yang orang katakan tentang iman kita ketika mereka melihat hidup kita? Coba kita merenung ini. Coba lihat diri kita. Ketika kita bertemu dengan teman kita sebagai orang beriman, apa yang mereka katakan tentang iman kita ketika mereka melihat kita? Ada orang mengatakan, wih, padahal kau kan rajin gereja kan, tapi kelakuanmu begini. Begitu ah. Apakah kita sudah menjadi batu penjuru atau justru menjadi batu sandungan? Batu penjuru yang menuntun orang bisa mengenal kasih Tuhan atau justru menjadi penghalang bagi orang untuk mengenal kasih Tuhan? Wah, kalau begitunya orang Kristen, untuk apalah aku jadi Kristen katanya. Dalam pengalaman pelayanan kami pernah waktu kami melayani di Papua, kami melayani ke daerah-daerah transmigrasi waktu itu. Banyak orang yang transmigrasi, mereka gemar mendengar Injil. Mereka senang untuk mendengarkan Injil itu. Dalam pelayanan pribadi kami berkata kepada mereka, mengapa kalian begitu terbuka untuk menerima kami? Mereka katakan, kami senang dengan berita Injil ini Pak. Lalu kenapa kalian tidak mau jadi Kristen? Mereka katakan, bagaimana kami jadi Kristen Pak? Orang-orang Kristen di sekeliling kami ini yang menyusahkan kami katanya. Itu celaka luar biasa itu. Bagaimana kami mau menjadi Kristen Pak? Orang-orang Kristen inilah yang menyusahkan kami setiap hari. Kami senang dengan berita yang Bapak Ibu bawa. Tetapi untuk menjadi Kristen kami berpikir, apakah kami nanti akan menjadi seperti mereka? Ketika kami sudah menjadi Kristen. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita hari ini. Di mana ada banyak orang-orang Kristen yang sebenarnya diharapkan oleh Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menuntun orang datang kepada Tuhan. Tetapi justru sebaliknya menjadi penghalang bagi banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Bertobat. Berapa banyak di antara kita ketika kita datang orang senang. Atau sebaliknya ketika orang datang mereka menghindar. Itu sudah menjadi tanda bahwa sesungguhnya kita tidak menjadi berkat bagi mereka. Mari belajar hari ini. Orang-orang ini orang-orang tidak mengenal Tuhan. Tetapi mereka menyaksikan bahwa mereka melihat dalam kehidupan orang-orang yang telah beroleh keselamatan itu. Kami mendengar bahwa Allah menyertai kamu. Itu luar biasa. Apa kesaksian orang ketika melihat hidup kita? Ketika mereka mendengar tentang hidup kita. Apa yang mereka katakan? Itulah buah iman kita. Ketika orang sudah mengatakan, puji Tuhan, ketika aku bertemu denganmu, aku mengenal kasih Tuhan. Aku merasa damai, aku merasa senang, aku merasa terkuatkan, dihiburkan. Seberapa banyak di antara kita seperti itu? Atau justru sebaliknya,
setelah aku bertemu kamu, hidupku hancur, hidupku berantakan. Itulah buah hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini benar-benar bisa menggugah hati kita hari ini. Keselamatan bagi bangsa-bangsa ini bukan hanya slogan, tetapi sebuah fakta yang sudah dikerjakan oleh Allah dari surga yang datang ke dunia ini. Dirinya sendiri membuka jalan bagi keselamatan ini, sehingga keselamatan bukanlah usaha manusia. Allah sendiri membuka dirinya untuk setiap orang bisa diselamatkan, dan setiap orang datang kepada Tuhan dapat beroleh keselamatan. Ini yang kita terima hari ini. Kiranya Bapak Ibu kita semuanya hari ini dengan kebenaran ini kita kembali di-refresh tentang bagaimana sih keselamatan kita sekarang. Apa sih yang kita hidupi dalam keselamatan ini? Benarkah kita sudah diselamatkan? Bagaimana kesaksian hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan? Buah apa yang sudah kita hasilkan sebagai orang yang sudah diselamatkan kita? Sudahkah itu menjadi berkat bagi orang lain? Atau justru menjadi batu sandungan bagi mereka untuk mengenal Tuhan? Inilah yang harus kita doakan hari ini. Kalau ternyata kita masih batu sandungan, bertobatlah Bapak Ibu. Tuhan masih membuka dirinya untuk memulihkan hidupmu, supaya engkau bisa dipakai untuk menjadi saluran berkat, alat keselamatan di tangan Tuhan, bisa membimbing orang kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita semuanya dengan kebenaran ini. Mari kita berdoa, memohon tuntunan Tuhan, supaya setiap kita benar-benar hidup dalam keselamatan dan menjadi berkat kepada orang lain. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengasihi kami. Engkau benar-benar peduli akan kehidupan kami. Engkau tahu bahwa kami adalah orang berdosa yang akan binasa. Tetapi Engkau sendiri memberi dirimu mengerjakan keselamatan bagi kami orang berdosa ini, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal, buah keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini pun Tuhan masih membuka diri untuk setiap orang yang merindukan keselamatan dapat memperolehnya ketika mereka datang kepadamu. Tetapi Tuhan juga mau supaya kami orang-orang sudah diselamatkan ini benar-benar dapat dipakai Tuhan untuk menjadi alat keselamatan kepada orang lain, yang bisa menuntun orang mengenal Tuhan dan tertuntun kepada keselamatan. Bantu kami Tuhan, kalau selama hidup kami menjadi batu sandungan, ampuni kami. Kami rindu hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain, karena sesungguhnya lewat hidup kami Tuhan mau menuntun orang kepada keselamatan. Oleh karena itu Bapa, berkatilah umat yang datang hari ini. Apapun pergumulan kami, biarlah kiranya Tuhan juga menolong, sehingga kami benar-benar hidup sebagai orang diselamatkan, hidup dalam kebahagiaan, sukacita dan berkat Tuhan atas hidup kami semuanya. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan berikan harapan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan yang mereka kelegaan. Anak-anakmu saat ini yang sedang bergumul dalam pendidikan, Tuhan bantu mereka dalam persoalan-persoalan apapun yang mereka hadapi dalam pendidikan mereka. Tangan Tuhan menolong sehingga mereka mendapat kemudahan-kemudahan karena Tuhan menyertai. Demikian juga anak-anakmu saat ini juga yang sedang bergumul untuk pekerjaannya. Tuhan bantu mereka. Buka jalan bagi semua yang mengharapkan pekerjaan hari ini, supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Demikian juga anak-anakmu ini yang sedang merindukan jodohnya, teman hidupnya. Tuhan bantu supaya mereka benar-benar dipertemukan di dalam kasih Tuhan untuk mendapatkan teman hidup yang baik. Terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga juga Tuhan pulihkan. Dan setiap kami hari ini, biarlah kami boleh dituntun kepada keselamatan, dan keselamatan itu akan benar-benar memberkati kami semua. Berkati jemaatmu di tempat ini, berkati hamba-hambamu yang melayani tempat ini, Amang Pendeta, PHJ, para penatua majelis jemaat. Bantu mereka untuk menuntun jemaat ini kepada keselamatan yang benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 14, demikian bunyinya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Mari kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai korban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah korban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kerajaan-kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dengan sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom untuk kita semuanya.